Halo guys, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Hari ini saya akan bahas mengenai saham yang akan IPO, yaitu BREN Brand, yang sudah mulai ya, tanggal 18 September kalau nggak salah, sampai 25 September hari Senin. Kita akan lihat bagaimana prospeknya, valuasinya dibandingkan dengan saham di sektor yang sama ya. Karena saat ini perusahaan berlomba-lomba untuk masuk ke dalam usaha energi baru dan terbarukan, dan ini didukung oleh pemerintah. So let's check this out. Seperti biasa, disclaimer, ini hanya berupa edukasi, bukan ajakan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Untuk mendukung channel ini silahkan subscribe, like, dan komen. Oke, jadi ini informasi mengenai penawaran umum perdana saham ya. Sebanyak-banyaknya ada 4,5 miliar saham biasa yang ditawarkan ya. Ini hanya sebesar 3,35% aja guys dari jumlah saham yang dimiliki oleh perseroan. Jadi ini masyarakat hanya kebagian 3,35% dengan harga penawaran di kisaran 670 sampai 780 rupiah per lembarnya. Nah, ini jadi nanti diharapkan akan terkumpul sebanyak-banyaknya 3,5 triliun rupiah ya. Jadi ini yang ditawarkan kepada masyarakat, sudah mulai book buildingnya. Silahkan jika berminat, masih ada sampai hari Senin ya, di mana masa penawaran awalnya. Nanti efektifnya di tanggal 27 September, baru mulai penawaran umum di 2-4 Oktober. Nanti baru kita mulai pencatatan segala di bursa efeknya 6 Oktober 2023 ya guys. Nah, ini komposisi pemegang sahamnya kita lihat di sini ya. BRPT, ini anak usaha dari BRPT, Barito Pacific ya. Ini memiliki 66,67% atau 85 miliar ya. Nanti setelah IPO akan berkurang menjadi 6,43%. GA ini perusahaan dari Singapura ya, 31,5 miliar lembar atau 24,3%. Nanti akan berkurang komposisinya menjadi 23,5%. Ada juga Jupiter Tiger Holding, Premier Hill Fund, ini masing-masing 4% kira-kira ya. Dan masyarakat ini paling kecil porsinya 3,35%. Dan ini jumlah sahamnya adalah 4,5 miliar lembar saham. Jadi jumlah saham yang beredar kira-kira 134 miliar lembar ya guys. Ini ditawarkan dengan nominal 670 sampai 780 rupiah per lembar. Jadi ini sudah mulai dibuka penawarannya yang bagi minat. Nanti akan mulai dicatat per 6 Oktober 2023. Nah, rencana penggunaan dananya ini nanti akan digunakan melalui Star ya. Star ini anak perusahaan BRPT juga. Jadi Star ini yang bagian perseroan ya, yang untuk energi panas buminya. Jadi untuk membayar kepada Bangkok Bank sebanyak 158 juta USD. Kemudian yang kedua, memenuhi kewajiban pembayaran kepada Star Energy Oil dan Gas PT Ltd SEOG ini ya. Jadi menunjuk Star ini sebagai pemegang saham ACHI. Nah, ini rinciannya, ini kewajiban pembayar SEOG-nya sebanyak 66,5 juta US dollar. Kemudian kewajiban pengembalian uang muka kepada perseroan sebanyak 6 juta US dollar. Ini yang akan digunakan kebanyakan nanti hasil dari IPO ini untuk memenuhi kewajiban perseroan ya guys. Nah, ini kejadian-kejadiannya dari tahun 2000 ini. Jadi ada yang prospek sudah berproduksi itu ada 3 area ya. Salah satunya Wayang Windu ini tahun 2000 sudah mulai beroperasi secara komersial. Ini diakuisisi oleh Mitsubishi Corp di tahun 2012 secara tidak langsung, yaitu 20% sahamnya. Nah, BRPT ini mulai masuk ya di Juli 2012, ini sebanyak 66,67%. Ini dia mengakuisisi Star tadi ya.
Kemudian JE mengakuisisi juga 33%-nya di Star ini tadi. Jadilah mereka yang punya ya dua ini. Tambah tadi yang 4% tadi ada dua yang kecil. Nah, ini kejadian yang ada di perseroan ya. Bagaimana prospek bisnisnya ini ya? Kita lihat ini dari kebijakan energi nasional di tahun 2014 ini menargetkan 23% pembangkit listrik itu dari energi terbarukan. Itu paling lambat 2025 guys. Jadi kita udah mulai ini 2023 udah mulai meninggalkan ya energi-energi yang dari bahan fosil. Jadi diharapkan nanti berdasarkan perjanjian Paris ya, kalau nggak salah itu 2060 dunia itu udah bebas dari emisi, net zero emission. Makanya dari sekarang udah dipersiapkan mulai menuju ke energi baru dan terbarukan. Kapasitas pembangkit listrik tenaga panas bumi ini di Indonesia tumbuh pesat dari 2,6 gigawatts pada tahun 2023 menjadi 6,7 gigawatts pada tahun 2030. Jadi kurang lebih 14,6% per tahun CAGR-nya. Wood Mackenzie juga memperkirakan permintaan energi pengguna akhir itu akan tumbuh dengan laju tahunan itu 5,0%. Jadi ini prospek usahanya ya. Kita lihat juga tinjauan kapasitas neto panas bumi global dalam gigawatts. Ini kita lihat ini Indonesia yang biru ini ya. Jadi ini COVID di tahun sini masih rendah, kurang lebih di bawah 5 ya, 2 gigawatts lebih. Ini terus naik ya guys, jadi di atas 5 dan nanti akan terus sampai 2050 ini kira-kira di berapa nih, 7 lah ya, 7 gigawatts 2050. Ini negara-negara yang lain udah pada di atas ya, daripada duluan nih. Ada Selandia Baru yang paling ini, Filipina juga ada di atas Indonesia ya, Amerika, itu, Afrika, Turki ya, itu. Oke. Terus bisnis perseroan ini sasaran dan strategis dari perseroan ini bertujuan memaksimalkan potensi perseroan dengan mempertahankan model bisnis yang berkelanjutan. Jadi udah jelas ya, jadi bisnisnya di geothermal, panas bumi ya. Perseroan akan tetap berkonsentrasi untuk meningkatkan kapasitas pengiriman bersih ke PLN. Jadi ini kliennya itu adalah anak usaha dari PLN ya, dan Indonesia Power, dan juga ada juga dari Pertamina Geothermal. Pengoptimalan efisiensi unit operasi pembangkit listrik tenaga panas bumi ada 3 ya, ada Wayang Windu, Darajat, dan Salak nih, yang sudah beroperasi komersial. Kemudian ada juga penambahan cadangan dari panas bumi baru dan penerapan dari teknologi terbaru di 3 area tersebut ya. Jadi dengan pengeboran, dengan penyelidikan geologi, dengan eksplorasi ya, untuk menambah cadangan-cadangan di 3 area operasi tersebut. Kemudian juga berencana mengembangkan lapisan panas bumi di Sekincau Selatan di Sumatera ya, dan juga Hamiding di Maluku melalui akuisisi dan mencari wilayah panas bumi baru baik dalam maupun luar negeri. Jadi perspektifnya kalau nggak salah luar negeri itu kayak di Filipina ya guys. Jadi Filipina juga di atas Indonesia panas buminya. Kemudian kapasitas terpasang bruto ini pada tahun 2022 ini sebesar 886 MW. Ini besar ya guys. Ini diperkirakan akan meningkat menjadi 1032 MW 5 tahun ke depan. Nah ini berdasarkan ketentuan JOC dan ESC, jadi kontraknya ya, Salak dan Darajat ini perseroan bangun pengoperasian pembangkit listrik ya, atas nama PT PGE ini, Pertamina Geothermal ya, dan menjual seluruh daya listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tersebut kepada PLN. Jadi kliennya cuma PLN guys. Resikonya ya itu, kita cuma punya klien PLN ya, dari pemerintah. Pada akhir masa kontrak, perseroan akan mengalihkan hak kepemilikan ini kepada PT Geothermal yang pada akhirnya akan ke PLN lagi. Yaitu. Kemudian untuk pendapatan ini perseroan hanya menerima 1 tarif listrik campuran untuk mengkompensasi seluruh jenis layanan yang diberikan oleh perseroan untuk menghasilkan listrik berbasis energi panas bumi. Jadi ada 2 aktivitas, yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pendapatan sewa pembiayaan pembangkit listrik. Jadi ada sewa dari pembangkit listrik tersebut juga ya. Nah ini resikonya banyak sebenarnya, tapi resiko secara umum dan ini yang besar ya, ini resiko paling signifikan itu adalah tunduk kepada risiko dan ketidakpastian geologi.
Jadi karena ini dari panas bumi ya, jadi kita memang ada di cincin Indonesia, ada di cincin api ya, ring of fire itu berpotensi memang secara geotermal, tapi juga ada resiko ya, ada resiko geologi karena ketidakpastian juga di situ. Kemudian risiko pelaksanaan perjanjian dengan PLN dan PGE. Nah itu tadi kita cuma punya 2 klien ini, dan risikonya pelaksanaan perjanjiannya nanti ya. Kemudian kegiatan usaha sepenuhnya tergantung pada 2 jenis perjanjian utama untuk operasi pembangkit listrik, yaitu wayang windu, darajat, dan salak. Jadi kinerja keuangannya sangat bergantung kepada kuantitas dan kualitas dari ketiga operasi tersebut. Lalu eksplorasi, pengembangan, dan produksi ini menghadapi resiko ketidakpastian geologi. Jelas ya. Nah terus ini susunan direksi dan komisaris. Ini komisaris utama Agus Salim Pangestu. Ini adalah anak dari Prajogo Pangestu ya, yang pemilik dari Barito Pasifik. Kita lihat ini komisarisnya. Ini ada juga yang main kita kenal ya, Bapak komisaris independennya Bapak Todung Mulya Lubis ya, di hukumnya. Lalu kita masuk ke kinerja keuangan. Nah ini kita lihat yang birunya adalah aset ya, total aset dari tahun 2020 ini asetnya memang besar ya. Jadi ini dalam juta dolar, dalam ribu US dollar. Jadi ini ada asetnya ini 3 miliar ya, 3,3 miliar di tahun 2020 naik menjadi 3,4 miliar. Kemudian sempat turun dikit ke 3,39, gak signifikan ya. Jadi sekarang ada di 3,4 miliar dolar aset, total asetnya. Ini padat modal ya, sehingga perseroan juga mengambil banyak utang ya di sini. Utangnya 2,4 ya, 2,4 miliar dolar naik menjadi 2,9 miliar dolar saat ini. Hampir 3 miliar guys. 3 miliar itu kalau dikurskan 3 miliar 30 triliun, 45 triliun lah ya. Kemudian ekuitasnya karena banyak utang, jadi ekuitasnya ada di 400-an juta dolar. Nah ini neraca keuangan BRPT, ekuitas menurun secara garis besar, aset secara garis besar kurang lebih nambah sedikit ya, utangnya juga nambah. Oke, kita lihat untuk laba rugi brand. Nah ini laba ruginya untuk pendapatan ini memang besar ya guys. Jadi 520 juta pendapatan per tahunnya di tahun 2020, dengan laba berjalannya 63 juta. 63 juta itu sekitar 1 triliun lah ya. Lalu tahun 2021 naik menjadi 537 juta, naik lagi ke 569 juta. Jadi pendapatannya ini naik, brand ini bagus, ini bertumbuh. Nah kita lihat ini dibandingkan ya, pada Maret 2023 ini pendapatannya 147 juta, naik 10% dari Maret tahun sebelumnya, ini 133 juta. Laba tahun berjalan naik 31% yang diatribusikan kepada entitas induk ya, naik 31% atau 7 juta kurang lebih lah ya. Pendapatannya dari apa aja? Nah dari penjualan listrik, dari penjualan uap ya, 2 ini ya, penjualan listrik dan penjualan uap. Nah ini penjualan listrik paling besar ini, setahun bisa 200-an juta ya, 250 juta. Bulan Maret kemarin pas 3 bulannya itu 62 US dollar. Dari uap itu 32 US dollar, 32 juta US dollar ya. Jadi total pendapatan ini 147 juta US dollar. Nah ini rasio keuangannya untuk pendapatan ini 10% lah ya. Jadi pendapatan, rasio pendapatannya tumbuh ya. Terus kita lihat ini margin labanya periode berjalan. Ini asetnya ya, dalam persen asetnya bertumbuh persen, liabilitasnya juga bertumbuh 1% liabilitasnya ini. Nah untuk rasio kita lihat DER-nya ini DA ya, debt to asset ratio. Jadi utang dibandingkan terhadap asetnya ini memang sampai 1 kali ya, 0,7, 0,8. Untuk DER-nya, untuk ekuitas, karena ekuitasnya kecil jadi rasionya besar sekali, 6 kali guys, 6 kali.
Ini yang sebelumnya 2 naik ke 6 ya, udah mulai tahun 2022 akhir sampai sekarang. Nah itu. Terus untuk rasio lancar untuk utang jangka pendek aman, lebih dari 1 kali. Kas setara kas juga lebih dari 1 kali ya. Efisiensi perputaran asetnya ini kecil ya. Nah kita bandingkan ini brand, kita bandingkan brand ya dengan sektor selain itu, dengan perusahaan yang sama, perusahaan lain di sektor yang sama. Nah brand ini kapitalisasinya besar, 100 triliun, pendapatan itu besar ya, tadi ini tahun 2022 ini 500-an juta US dollar, laba bersihnya 91 juta. ROE ini kalau kita setahunkan yang Maret ini jadi 24% ROE nya. DER-nya tadi 6 kali, PR-nya besar sekali, ini 200-an, PBV-nya 15 kali. Nah ini dengan masuknya dana tadi 3,5 triliun, kalau kita dolarkan dengan bagi 15 ribuan lah ya, 15 ribu 8 lebih, itu dapatnya di 234 juta. Jadi dengan penambahan dana segitu, nanti setelah IPO dana akan tambah, maka ROE akan berturun ya, karena ekuitasnya nambah 16% ROE nya. DER-nya 4 kali, DER-nya akan turun juga, PR-nya turun dari 214, PBV-nya masih 9 kali guys. Nah jadi itu valuasinya cukup premium nih ya. Lalu PGO, Pertamina Geothermal ini ya, Pertamina Geothermal kita bandingkan karena ini sama-sama di geothermal panas bumi. Ini kapitalisasinya lebih kecil, ini 60 triliun, pendapatannya juga lebih kecil ya, 386 juta. Laba bersihnya ini besar, 127 juta. Mampu maksimalkan pendapatannya dengan operasional yang kecil sehingga laba bersihnya jadi gede. ROE ini disetahunkan jadi 20%, DER-nya kecil 0,5, PR-nya 45 kali, udah mahal juga ya, PBV-nya 2,2. Nah, saat ini Pertamina Geo lagi terbang juga ya guys. Ada lagi satu perusahaan KIN, ini Kencana Energi Lestari kalau nggak salah namanya ya, nanti kita lihat. Ini kapitalisasinya emang kecil nih, cuma 3 triliun, karena pendapatannya juga kecil ya, 50 juta, laba bersihnya hanya 20 juta US dollar. Jadi kalau dibandingkan dengan brand dan PGO ini seperempat seperlimanya lah ya, 20% nya lah. Ini ROE nya hanya 10%, DER-nya juga nggak sampai 1 kali, PR-nya 26 kali, which is ini lebih murah ya daripada brand dan PGO. PBV-nya 1,4 kali saat ini diperdagangkan di 1030 rupiah per hari ini ya. Nah ini kita lihat Pertamina Geo ini baru IPO itu Februari 2023 IPO. Kita lihat ini di grafik sini dia kira-kira di sekitar 800-an ya. Pertama IPO dia turun sebentar, turun dalam ini sampai 600, lalu sekarang udah mulai naik ya dengan isu energi terbarukan dan juga ada mau dibuka perdagangan karbon ya per 26 September besok. Ini Pertamina Geo diuntungkan juga dengan kondisi, dengan sentimen itu, maka sahamnya udah jauh nih guys, udah 2 kalinya udah beggar di sini 1600. Jadi kalau dari IPO dia nggak terlalu tinggi ya kalau kita lihat yang di polanya. Ini kalau teman-teman mau beli brand di saat IPO ini ya hati-hati, dipelajarin lagi. Nah ini KIN, kita lihat KIN ini dia IPO-nya di 2019 sebenarnya. Jadi ini kita cuma lihat grafik di 2023. Ini juga memang sudah naik sekarang ya di 1035 sekarang. Ini saya juga udah beli sebenarnya di KIN ini, jadi sekarang udah cuan. Silahkan teman-teman kalau mau beli atau mau pertimbangan lagi. Jadi ini waktunya hari Senin ini terakhir ya untuk penawaran ini ya, dan tertutupnya, jadi mengajukan ketertarikan. Saya sebenarnya udah nawar kemarin ya di harga 700 tapi ditolak. Karena bagi saya 780 sih udah terlalu mahal, takutnya nggak sempat naik lagi ya.
Tapi saya akan lihat nanti. Jadi teman-teman kalau mau mengajukan minat silahkan. Kalau di bawah 700 kayaknya susah dapatnya ya. Jadi kesimpulannya bagaimana untuk kinerja perusahaan kuartal 1 bagus, brand ini secara aset bertumbuh, secara utang juga nambah ya. Jadi pendapatan bagus, laba bersih bagus, prospeknya bagus lah untuk masa depan. Tapi itu tadi resikonya perlu dipertimbangkan lagi, kliennya Pertamina Geo dan PLN ya. Prospek bagus untuk masa depan pembangkit energi ramah lingkungan. Di tadi kita tahun 2025 energinya nanti 23% dari energi terbarukan. Nah, valuasi saham brand ini premium. Jadi di antara 3 itu yang paling murah memang KIN ya. KIN itu yang paling murah. Jadi teman-teman kalau mau beli silahkan. Mungkin mau mengambil keuntungan ya, keuntungan saat IPO. Tapi itu resiko ya, untung dan ruginya tidak bisa diprediksi. Terus ini juga diuntungkan oleh regulasi perdagangan karbon yang dimulai 26 September ini. Jadi perusahaan-perusahaan EBT ini sangat diuntungkan dengan regulasi ini karena mereka nanti akan menjual karbon kreditnya ya. Itu KIN itu kalau nggak salah dapat dari perdagangan karbon itu di tahun kemarin ya, itu 5 miliar rupiah ya. Jadi itu sebagai pemasukan juga ya. Nah itu aja guys. Silahkan sobat investor pertimbangkan lagi. Silahkan kalau mau beli, mau mengambil momentum ini, mungkin hold 1-2 minggu nunggu naik baru lepas lagi. Kalau saya, pertimbangan saya sudah beli KIN, jadi nanti mungkin nggak tahu saya akan ambil apa enggak ini. Oke, terima kasih. Selamat siang, salam cuan selalu, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.